Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Baik, sebelum ibu mengambil absen, silakan anak-anak ibu lihat samping kirinya, samping kanannya, apakah ada sampah? Silahkan buang keluar dulu ya, ke dalam tong sampah. Ibu beri waktu 1 menit untuk membersihkan kelas. Baik, sudah selesai ya, 1 menit. Ibu ambil absen dulu ya. Ahmad Fauzi, Muhammad Hakim, hadir. Fani Sarifadilah, hadir. Gita Utami, hadir. Melati Riona, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ibu. Baiklah, kita masuk pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu subtopiknya, yang mana pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Di mana sistem reproduksi pada manusia ini adalah materi pertama kita di kelas 9. Kenapa pelajaran ini tentang sistem reproduksi ini diletakkan di awal? Karena pada kelas 9 ini, tepatnya pada umur kelas siswa kelas 9 ini adalah masa peralihan antara remaja ke dewasa. Oleh karena itu, materi ini diletakkan di awal pembelajaran IPA karena sebagai dasar dari pembelajaran nantinya. Baik, dalam sistem reproduksi manusia ini ada 5 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pembelahan sel, yang kedua tentang fungsi dan struktur organ pada sistem reproduksi wanita, dan struktur yang ketiga yaitu struktur dan fungsi organ sistem reproduksi pada laki-laki. Yang keempat yaitu kelainan dan penyakit sistem reproduksi pada manusia. Yang kelima, pola hidup sehat untuk keberlangsungan reproduksi. Baik, kali ini pada hari ini kita hanya membahas tentang pembelahan sel saja. Dan di pertemuan selanjutnya akan dibahas 4 subtopik lagi. Nah, pembelahan sel. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu pembelahan sel? Hakim, coba apa itu pembelahan sel? Nah, tepat sekali Hakim. Pembelahan sel itu adalah pembagian dari satu buah sel menjadi dua bagian sel. Dari awalnya 1 dan membelah menjadi 2, lalu membelah menjadi 4 dan seterusnya. Di mana pembelahan sel ini ada bentuknya itu ada yang berbeda-beda. Bentuk dan fungsinya itu ada yang berbeda-beda. Dari bentuk dan fungsi yang sama antara mereka itu akan membentuk suatu jaringan. Terus pembelahan sel ini kita sudah tahu apa itu pembelahan sel. Jadi apa tujuan pembelahan sel itu ada? Apa tujuan dari pembelahan sel ini? Ada yang tahu apa tujuan dari pembelahan sel? Ya, Gita, apa? Kurang tepat, Gita. Yang lain? Ya. Ananda? Tepat sekali. Tepat sekali Ananda. Ya, pertumbuhan
alasan yang pertama yaitu pertumbuhan. Alasan pertama yaitu pertumbuhan. Alasan kedua, ada yang tahu alasan kedua? Ya, Rasid? Lumayan, hampir mendekati. Yang lain? Fani, ya Fani. Ya, tepat sekali Fani. Ya, perbaikan. Alasan yang tiga, kenapa ada pembelahan sel? Apa tujuan dari pembelahan sel? Ada yang tahu? Yuk, siapa yang belum jawab? Ayo. Fauzi, apa tujuan dari pembelahan sel? Hampir mendekati. Perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu sama nggak dengan reproduksi? Ya, sama ya. Alasan ketiganya yaitu reproduksi. Baik, Ibu akan menjelaskan kenapa ketiga ini alasan dari tujuan pembelahan sel. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Kenapa alasannya pertumbuhan? Nah, anak-anak Ibu dulu pernah kan belajar di kelas 7 tentang pertumbuhan. Ya, pertumbuhan itu contohnya itu manusia yang awalnya bayi, lalu menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Itu adalah contoh dari pertumbuhan. Pertumbuhan ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup, ya. Ciri-ciri dari makhluk hidup. Ini adalah termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Pertumbuhan itu bertambah tinggi enggak? Termasuk dari pengertian dari pertumbuhan itu bertambahnya tinggi enggak? Ya, bertambah tinggi. Bertambah enggak beratnya kalau pertumbuhan itu? Ya, bertambah juga beratnya. Jadi, intinya tujuan dari pembelahan sel ini, sel itu lama-kelamaan dia akan menjadi bertumbuh dan besar, dan akhirnya sel itu akan membelah, dimana sel itu yang manusia itu yang awalnya hanya berawal dari satu sel dan akhirnya menjadi manusia yang dewasa seperti sekarang ini sampai 200 triliunan sel di dalam tubuh manusia. Jadi sel itu selalu bertumbuh. Selanjutnya yang kedua, perbaikan. Perbaikan itu pasti ada kerusakan. Dari kata perbaikan pasti ada yang rusak, baru ada diperbaiki kan? Jadi contohnya luka pada tubuh manusia. Nah, ada kan luka tuh ada luka besar, ada luka kecil. Nah, Ibu mengibaratkan luka kecil saja, luka yang tergores sedikit saja. Nah, luka yang tergores ini jika tidak diobati, dia akan sembuh sendiri kan? Luka ini kan? Ya, akan sembuh sendiri dan akan berbeda warnanya dengan kulit yang tidak luka. Ya kan, agak keputih-keputihan, agak berjejak dan berputih gitu kan. Itu adalah salah satu contoh dari pembelahan sel, yaitu perbaikan dari sel-sel yang rusak. Dan yaitu yang ketiga, tentang reproduksi. Kenapa reproduksi termasuk tujuan dari pembelahan sel? Karena berpatokan pada teori, di mana teori itu menjelaskan tentang sel yang hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Itu menurut teori Rudolf Virchow. Itu pada tahun
1855, di mana sel yang hidup ini itu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Maka sel itu melakukan reproduksi gitu, perkembangbiakan antara sel satu sama lain. Lanjut, pembelahan sel itu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu pembelahan sel secara mitosis, dan yang kedua pembelahan sel secara meiosis. Adakah dari anak-anak ibu yang tahu apa itu pembelahan secara mitosis? Dan apa itu pembelahan secara meiosis? Baik, jika anak-anak ibu belum tahu apa itu pembelahan secara meiosis dan pembelahan secara mitosis, silahkan baca buku paketnya terlebih dahulu dan perhatikan serta diskusikan dengan teman sebangkunya. Apa itu pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis? Ibu beri waktu 3 menit ya untuk diskusi. Nah, waktunya sudah habis ya, anak-anak ibu. Baik, siapa yang tahu apa itu pembelahan sel secara mitosis? Ya, Hakim. Lumayan. Ada yang lebih tepat lagi jawabannya? Ya, Gita. Nah, tepat sekali Gita. Pembelahan sel secara mitosis itu, nah itu jawaban kita benar. Pembelahan sel secara mitosis itu adalah pembelahan yang hasil dari pembelahannya itu sama kromosomnya dengan sel induknya. Sel anakan kromosomnya itu sama dengan sel induknya. Lalu pembelahan sel secara mitosis ini terjadi di mana terjadinya? Ada yang tahu di mana terjadi pembelahan sel secara mitosis? Ya, terjadi pada tubuh makhluk hidup. Terjadi pada tubuh makhluk hidup. Ya. Contohnya pada sel darah, sel saraf, yaitu sel darah, sel saraf, dan sel kulit. Itu termasuk juga tuh. Terjadi pembelahan secara mitosis. Lanjut. Pembelahan sel secara meiosis. Ada yang tahu apa itu pembelahan sel secara meiosis? Ya, satu-satu ya. Ya, Ibu tunjuk saja ya. Fauzi, apa itu pembelahan sel secara meiosis? Ya, lumayan, hampir mendekati. Ya, siapa yang lebih tepatnya lah? Ya, Rasid. Apa itu pembelahan sel secara meiosis? Ya, tepat sekali Rasid. Pembelahan sel secara meiosis itu kebalikan dari pembelahan sel secara mitosis. Nah, itu jawaban Rasid tepat sekali. Contohnya, terjadi di mana pembelahan sel meiosis ini? Terjadinya pada kelamin. Proses terjadinya pembelahan sel meiosis ini terjadinya pada kelamin, di mana hasil dari sel sperma atau sel ovum itu adalah pembelahan dari sel meiosis. Baik, Ibu akan memberikan tugas rumah. Silakan kerjakan di rumah ya. Itu di halaman
di halaman 10 di buku paket Ananda itu ada tugas, silahkan buat di buku PR-nya ya. Minggu depan dikumpul dan ibu periksa langsung. Oke? Jangan sampai tidak ada yang membuat ya, Nanda. Jika tidak ada yang membuat, nanti ada sanksinya dari ibu jika tidak ada yang membuat. Jadi ingat-ingat tugasnya, jangan sampai lupa. Oke? Baik, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa anak-anak ibu belajar di rumah, baca bukunya. Nanti di pertemuan minggu depan ibu akan menanyakan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Dan nantinya ibu juga sering-sering juga menanyakan pembelajaran kita pada hari itu. Jadi anak-anak ibu harus siap untuk menjawabnya dan aktif ya, ibu harap seperti itu. Dan untuk hari ini terima kasih anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.